Kita masih menunggu Pak Kiswanto ya, bentar. Dia mau join. Terima kasih Pak Adi Sinaga sudah menyempatkan hadir secara virtual ini. Ya kan. Pokoknya pahalanya banyak ini pokoknya. Puasa ya. Puasa. Langsung dapat kaplingan tanah di surga. Iya, pokoknya langsung dapat kunci pokoknya dah. Pak Kiswanto, tadi sudah oke. Pak Kiswanto belum join ya, oke. Bentar, saya telepon lagi Pak. Nampaknya sudah lengkap, tinggal nunggu Bu Pera ini. Kayos gimana? Tinggal satu lagi. SD sudah komplit. SMP Bu Andi sama Pak Dedi. Oh, sudah gabung juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa. Hari ini sesuai dengan agenda yang saya sampaikan kemarin bahwa
kita akan brainstorming terlebih dahulu, apa sih kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kaltim, ya, pelatihan video terutama separuh unit 2 dan unit 3. Seperti yang teman-teman ketahui, memang di unit di hari sesi kedua ini agak unik ya, agak lumayan belibet mungkin ya, di bagian akhir unit 2 ini. Kalau unit 3 saya yakin teman-teman sudah eksekutif lah. Nah, oleh karena itu kita bersama ingin mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Mbak Sinta seperti apa pelaksanaan di Kalimantan Timur sesuai yang disampaikan oleh Pak Anwar beberapa hari yang lalu. Ya, kita tidak perlu berpanjang lebar. Silakan Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar, jadi berbagi saja. Kemarin itu saya sambil menayangkan jadi pengalaman di Kaltim satu persatu dulu. Di unit 2 yang menjadi tantangan itu bukan justru narasumbernya, tapi pendamping mapelnya. Kalau narasumber, dia hanya sibuk di menyampaikan tiap fitur-fitur, kan yang di unit 2 ini mengenalkan fitur Zoom. Jadi narasumber itu di Google Meet hanya berfungsi menyampaikan fitur-fitur ini, fitur-fitur yang ada dikenalkan. Kalau nggak salah ini ada 4 fitur. Dari masing-masing fitur, narasumber bertugas menjadi timekeeper. Misal, rekam Zoom, waktu prakteknya berapa? 5 menit. Spotlight sama pin 5 menit. Kemudian breakout ini 10 menit. Karena ini yang fitur yang paling favorit, yang paling guru-guru mau belajar. Kemudian fitur yang terakhir Zoom Beta. Zoom Beta ini pengalaman di Kaltim hanya segelintir yang bisa nyoba. Untuk matematika dan IPA aja yang di SD hanya 1. Yang di MBS itu hanya 1 karena memang speknya tinggi. Jadi ini waktunya tetap dikasih 10 menit karena masing-masing juga pengen tertarik. Cuman kalau dia sudah tahu spek komputernya di bawah I5, biasa udah nggak nyoba. Kemudian yang di SD itu agak lama daripada SMP, yang SMP jauh lebih cepat. Karena memang yang di SD itu mulai jam 1:30, selesai jam 6, WITA. Sebelum persiapan, ya. Sebelum persiapan, pendamping mapel, ini pendamping mapel ya, yang tadi narasumber sudah. Biasa narasumber yang penting dia timekeeper dan nyampein per fitur tersebut. Cuman tantangan pendamping mapel, dia harus punya akun Zoom yang aktif. Dan karena ini lama, prosesnya juga pengalaman di Kaltim dan Sumut sampai 2 kali membuat akun Zoom, ID Zoom, bukan akun Zoom, 2 kali membuat ID Zoom. Kenapa membuat 2 kali? Karena rata-rata pendamping mapel punya yang gratis, ya, dan limit gratis itu hanya 40 menit. Nah, kalau di SMP lancar, tapi yang di SD awal-awal tuh sempat 10 menit tuh gaduh karena di kami ternyata nggak tahu, ternyata ketika mau contoh ya, misalnya yang narasumber Pak Saiful gitu. Ayo Bapak Ibu, begini cara merekam Zoom lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Zoom. Sekarang mohon Bapak Ibu pendamping mapel selama 5 menit mendampingi peserta kelompoknya di Zoom. Nah, ketika transisi antara Google Meet ke Zoom, pastikan yang di Google Meet itu siap untuk nge-mute semua.
Karena kalau nggak di-mute, nanti ada bunyi. Dan ternyata banyak juga peserta yang nggak tahu cara nge-mute. Jadi memang di awalnya yang fungsi nomor 4 ini nggak ada di Kaltim. Tapi saya tambahkan untuk perbaikan, jadi harus paham fungsi mute. Jadi ketika berpindah ke Zoom, pastikan yang di Google Meet di mute. Kalau enggak, suara masuk, karena kan logikanya kita pakai satu device, satu perangkat untuk dua aplikasi yang dua-duanya itu aktif mengeluarkan suara. Zoom mengeluarkan suara, Google Meet mengeluarkan suara. Dan di SD juga sempat terbuang 15 menit untuk mencari kenapa ini suara bunyi ini dari mana gitu. Dan akhirnya teratasi. Jadi itu sih yang penting. Kemudian ketika memaparkan ini, kemudian di slide ini para pendamping mapel sudah masukin tuh ID Zoom-nya di sini. Dan supaya nggak memburu-buru pendamping mapel, narasumbernya harus bilang, silahkan para pendamping mapel chat di kolom Zoom, chat di kolom Google Meet, masing-masing ID Zoom Meet, masing-masing ID Zoom. Jadi kayak biar nggak terkesannya kesusu. Jadi memang narasumber itu memang punya fungsi vital untuk menggait membimbing para pendamping mapel supaya tahu nih kapan harus ini gitu. Karena kalau misalnya keduluan buka share ID Zoom, takutnya juga bingung ini sebenarnya lagi ngapain sih gitu. Terus yang di SD itu juga lama karena yang SMP cenderung cepat dan cepat selesai. Kayaknya di SD itu jam 5 itu udah selesai. Karena mereka sudah dari hari-hari sebelumnya, mereka sudah mengaktifkan breakout room di website Zoom dengan menggeser tombol aktif di breakout room. Sedangkan yang di SD, kita benar-benar buka Zoom *as, baru ditunjukin cara cari setting, habis cari setting, cari breakout room, habis cari breakout room, diaktifkan. Kalau mau cepat memang hari sebelumnya sudah dilakukan nih tugas nomor 2. Tapi karena kesibukan Fasda juga, kami juga kurang yakin kalau breakout room-nya diaktifkan, ya mau nggak mau ini habis kayak 5 menit gitu sih. Tapi nanti di tengah-tengah itu ada juga yang nanya, kok misalnya udah sampai breakout room, kok aku nggak keluar nih breakout, cara nggak bisa breakout, berarti si bapak atau ibunya belum mengaktifkan breakout room. Jadi ketika alurnya ketika ini disampaikan, misalnya ini udah dicontohkan cara menggunakan spotlight dan pin. Silahkan Bapak Ibu pendamping mapel untuk pindah ke Zoom untuk mempraktekkan spotlight dan pin. Kemudian ininya di mute, pembicara ketika di mute udah bisa ke Zoom. Kadang juga yang paling, kalau ini sih relatif mudah ya, 5 menit. Yang ini itu baiknya para pendamping mapel juga punya materi ini. Kalau pengalaman kemarin mendampingi kelompok matematika dan IPA, nomor 3, nomor 4 ini nggak ada masalah karena gampang. Tapi ketika nomor 5, itu mereka kesulitan tuh. Di mana sih cara naruh durasi, di mana sih cara bikin kelompok jadi 3. Jadi punya master file PPT ini sangat membantu untuk memvisualisasi apa yang kita terangkan. Misalnya dia bingung nih caranya, bisa langsung di-play aja videonya. Ini kayaknya saya belum, oh ini udah di-link-kan. Ini bisa ditarik. Oh coba Ibu lihat nggak ini option? Ya udah Ibu coba klik option, di situ klik ini. Jadi
Jadi pendamping mapel supaya efektif untuk menyampaikan, terutama yang breakout room sama ini ya, yang Zoom beta sangat terbantu banget dengan rekaman video ini. Setelah itu, setelah selesai, pengalaman ini juga belajar dari pengalaman di Jateng. Di Jateng itu ternyata ketika transisi ke unit 2 ke unit 3, itu banyak yang nggak masuk. Jadi di mana di Google Meet ada yang standby ngasih, dan supaya nggak menimbulkan kebingungan, ini linknya mana, langsung aja di chat Bapak Ibu, walaupun kita udah menyampaikan di hari-hari sebelumnya, Bapak Ibu ini link untuk masuk unit 3 SD gitu. Jadi kalau kita share di grup itu yakin banyak yang bingung dan tersasar. Tapi kalau kita masuk di chatnya Google Meet, baru kita tongkrongin, kok Bapak belum masuk, masuk yang di chat ya Pak gitu. Itu secara halus itu masa terpindahkan dengan baik. Terus kemarin itu pengalaman di Kaltim, di hari pertama saya naruh di jadwal itu jadwal sholat. Yang di hari kedua itu saya nggak menaruh jadwal sholat, jadi agak mundur juga narik masa buat kembali dari jam istirahat sholat. Itu mungkin di Jambi juga perlu dipikirkan teknisnya kapan waktu istirahat sholat. Soalnya menarik masa dari waktu istirahat itu juga PR juga. Itu sih yang unit 3 ya sudah ke kelompok pleno mudah, hanya ada breakout room di RTL. Mbak Sinta, dari yang slide yang perpindahan ya, coba di yang persiapan TOT hari kedua. Yang kalau di saya nih slide 15 kayaknya, kalau slide-nya Mbak Sinta udah slide baru kayaknya nih. Nanti mohon di-share. Iya. Nah, sudah baru lagi kayaknya. Oke. Nah, dari Zoom awalnya berarti masuk peserta ke Zoom dulu berarti ya? Baru pindah ke Google Meet. Oh ini enggak, langsung ke Google Meet. Oh, langsung Google Meet. Oke. Soalnya kalau sama kemarin pengalaman dampingi Riau, banyak yang tersesat, Kang. Jadi kalau bisa, kan sudah ada kelompok jenjang. Nggak usah dikirim semuanya, SD, SMP, SMA, SD untuk SD aja, SMP untuk SMP aja. Oke, berarti kalau langsung di Google Meet setiap jenjang, itu sudah memiliki link Google Meet ya? SD sendiri, Google Meet-nya, SMP harus, sendiri gitu kan? Harus, SD. Ya, MBS juga sendiri Jambi ya? di MBS-nya, kalau di Kaltim kemarin MBS-nya jadi satu sama SD sama SMP. Oh, sudah digabungkan. Jadi sudah ya, ini jadi sudah uang juga lebih hemat, Kang. Iya. Tenaga juga lebih safe. Oke. Artinya yang MBS SD ditarik ke pembelajaran SD, yang MBS SMP ke pembelajaran SMP. Oh, cuma 2 ya? Sumut juga sama 2 ya? Oke. Ya, nanti kita tawarkan ke teman-teman ya. Tawarkan juga. Kalau Jambi tawarkan ke teman-teman nanti. Oke. Jadi udah sampai unit terakhir, unit 3 itu sudah cuma tinggal 2 kelompok ya? Unit 3 iya, karena jadi dari unit 2 ini kelompok MBS sudah terintegrasi di masing-masing pleno. Jadi unit 2 ya? Unit 3 juga kembali ke pleno, iya. Oke. Nah, apakah setiap peserta harus memiliki akun aktif Google Meet ya? Artinya kan ya. Oke. Betul, itu ya. Kurang lebih berapa waktunya Mbak Sinta nih sampai selesai di separuh akhir unit 2 ini? Kisarannya aja berapa? Dari 2 jam kemarin. 2 jam ya. Oke. 2 jam kemarin. Lumayan ya, padahal kalau dari kegiatan aslinya nggak sampai 2 jam sebenarnya kalau yang ini yang tertulis di slide ya. Kami kalau yang di SD banyak isu teknis, Kang. Mulai dari yang ini nih, yang nomor 2 nih banyak yang nggak bisa. Lalu apalagi? Terus suara sempat
sempat gangguan karena yang nomor 4 ini kami pendamping mapel sama narasumber nggak tahu cara sumber suara nging itu dari mana. Oke, artinya jalannya panjang ya lika-liku gitu kan, sehingga taruhlah 2 jam gitu ya. Itu udah sama tetek bengek ya, udah sama ini ya, sama Ya. Oke. Tapi SMP lebih cepat, Kang Saiful. Oke. SMP tuh kalau nggak salah lebih cepat 20 menit kah? Oke, satu lagi pertanyaan dari saya sebelum teman-teman. Dengan menggabungkan Fasda MBS SD ke SD, Permanent SD ke Fasda MBS SMP ke SMP, menambah ribet nggak? Karena kan banyakkan peserta nanti. Enggak sih, karena Enggak ya? nanti kan ada pendamping kelompok SD dan ada pendamping kelompok SMP. Mapelnya masuk ke mana MBS tuh, Fasda? Kita sendiri yang bagi? Jadi nanti ketika masuk di Google Meet kan, nanti misalnya ini misalnya jenjang SMP ya, berarti ada 6 ID Zoom. Yang pertama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, MBS, SMP. Oh, oke. Untuk kelompoknya tuh ya. Satu ID Google Meet SMP dengan 6 ID Zoom, termasuk MBS. Kalau mau MBS-nya digabung, tapi kalau nggak digabung ya bisa juga. Oke. Teman-teman fasilitator silakan, atau Bu Fitri, Kak Yos, Satri, Pak Adi, ada yang ingin ditanyakan? Boleh Pak Bahri. Silakan Bu Fitri. Suaranya masuk. Makasih Mbak Sinta ya untuk sharingnya. Iya. Mantul Pak Bahri. Iya. Berarti suara Pak Bahri di mute. Berarti volumenya dinolkan. Nah, cara aku enggak, suaranya dimatikan speakernya. Oke, makasih Pak Bahri. Mbak Sinta, jadi nanti kalau pengalaman dari Kaltim itu setiap fitur ini coba Mbak Sinta bantu. Oh nggak apa-apa deh pakai ini. Ini kan ada 4 aktivitas yang nanti akan dipraktikkan. Nah, itu berarti nanti dipandu di kelas pleno dulu, baru ke breakout room didampingi oleh pendamping mapel per segmen atau per kegiatan itu. Jadi satu-satu dulu, atau diberi panduan di awal, terus nanti pendamping mapel itu di breakout room memandu dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi kalau yang dipraktikkan di Kaltim itu yang mana? Kalau yang di Kaltim satu-satu Bu Fitri ya. Jadi rekan Zoom dikasih waktu 5 menit, ayo praktek, balik lagi ke Pleno. balik lagi ke Google Meet, tapi dengan syarat Zoom-nya udah dimatiin semua. Kemudian ke belajar spotlight, udah dijelaskan ayo Bapak Ibu dikasih waktu 5 menit, di mute lagi di Google Meet, pindah ke Zoom, praktek 5 menit, di mute di Zoom, kembali ke Google Meet. Gitu seterusnya Bu Fitri ya. Oh gitu, berarti petunjuk atau instruksi diberikan lewat Google Meet, terus untuk mempraktekkan Zoom. Nah, kemarin kalau nggak salah, saya sempat sekilas sih dengan refleksi dari Pekanbaru, Bu Salsa yang sharing kalau akun partisipan ini di Google Meet dan di Zoom-nya ini sebaiknya aktif semua. Nah, kalau tadi yang dari versi Mbak Sinta itu, apakah digunakan di salah satu, misalnya lagi memberikan petunjuk di Google Meet, nanti dia keluar dari gadgetnya untuk masuk ke Zoom, atau dua-duanya diaktifkan menggunakan 2 akun itu secara bersamaan?
2 akun secara bersamaan Bu Fitria, makanya kemarin itu yang SD itu kami ada kendala suara. Jadi suara di Google Meet itu masuk ke Zoom, suara Zoom masuk ke Google Meet dan menghasilkan suara yang nggak enak tuh, yang "ning" gitu. Karena Nah, di itu Kaltim nggak waktu itu ketemu. pakai Masalahnya 2, kenapa? itu karena 2 aplikasi yang sama-sama mengeluarkan suara di dalam satu perangkat. Jadi kalau mau cara itu dipakai, harus benar-benar mengaktifkan fungsi mute. Jadi kan satu perangkat tidak apa-apa kan ya. Misalnya ada fase yang pakai Nggak HP apa-apa. nih. Iya, iya. Apakah tidak bisa di-mute dari host gitu, dan di Google Meet kan teacher kan itu bisa mem-mute-kan juga kan? Bisa, bisa. Oh iya. Cuma Artinya kemarin seharusnya resource kami juga gimana Bu? kenapa resource-nya? Resource kami juga terbatas, jadi ada yang jadi host sekaligus pendamping mapel. Tapi kalau misalnya ada host tersendiri untuk mute-mutein di Google Meet dan standar itu jauh lebih bagus Bu, jauh lebih terkontrol. Oh iya. Ya, artinya dari pengalaman Kaltim, meskipun peserta nanti pakai HP misalnya, itu untuk menggunakan 2 akun Zoom dan Google Meet bersamaan dalam satu perangkat itu besok tetap bisa ya. Jadi kita tidak perlu mengharuskan partisipan atau FASDA ini atau pesertanya itu harus menggunakan 2 perangkat, satu HP untuk Google Meet, satu laptop untuk Zoom, nggak perlu seperti itu ya. Enggak, justru Bu, kemarin itu ada yang memakai HP. Dan kendalanya kan nggak bisa berpraktek karena fungsi-fungsi breakout room itu nggak, fungsi record dan breakout room yang nggak ada di HP. Waktu itu ada satu peserta di kelompok mapel IPA sama matematika, dia nggak bisa berpraktek karena memang pakai HP. Oh, jadi yang bisa menggunakan fitur record sama breakout room hanya perangkat laptop ya? Iya, jadi kalau misalnya ada peserta yang memang, ya saya mau 2, misalnya ada yang mau 2, ya pastikan yang laptop itu untuk Zoom, yang Google Meet tuh di HP. Iya. Dan kalau hanya HP, berarti ya sudah pasti dia tidak bisa mempraktikkan record dan breakout room ya? Iya. Oke, mungkin yang lain dulu Pak. Nanti kalau ada pertanyaan dari yang lain. Terima kasih Bu Fitri atas pencerahannya juga. Teman-teman fasilitator atau Kak Yos, nah yang ingin menyampaikan, dan kita juga kolaborasi ya tetap ya di unit 2 ini, separuh unit 2 dan nanti di unit 3. Kalau SD itu siapa kemarin? Pak Kis ya? Sama Bu Siti Mariani kembali berarti ya. Kemudian di SMP Pak Dedi masih dengan Bu Andwi ya. Seperti itu. Kemudian di unit 3 juga sudah simulasi beberapa hari yang lalu Bu Andwi di unit 3. Dan Pak Kis di unit 3 dengan dibantu oleh Bu Siti Mariani. Silakan teman-teman fasilitator. Yang agak berat memang di separuh unit 2 ini sebenarnya kalau saya lihat. Di separuh unit 2. Bu Perak. Silakan Pak Kis, monggo. Mungkin Pak Kis juga sudah 2 kali ya di Jateng kalau nggak salah. Nah, silakan Pak Kis, ada yang apa yang perlu disampaikan pengalaman di Jateng Pak Kiswanto? Baik. Kemarin waktu di Jawa Tengah, waktu di Jawa Tengah memang kita tidak bisa melihat secara langsung aktivitas peserta menggunakan Zoom ya, karena tidak sepertinya banyak perubahan sesuai yang disampaikan oleh Mbak Sinta tadi ya.
Jadi memang di unit 2 yang separuh besok itu model penyampaiannya sedikit ada perubahan ya, gitu Ya, kira-kira Mas. betul. Perubahan dengan yang di Jateng. Berarti memang bukan lagi apa ya, istilahnya memang dua-duanya pengampu maupun pendamping itu bukan lagi istilah apa, jadi memang harus ini ya. Kemudian itu nanti ada apa namanya, peserta dikelompokkan waktu kegiatan Zoom untuk apa namanya masing-masing slide ya yang di PPT itu dikelompokkan per mapel ya. Berarti. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, berarti pendamping apanya permapalnya sesuai yang sudah dibagikan. Jadi berarti cukup lama ya untuk waktu per breakout per kelompok serta itu. Jadi nanti yang buat ID Zoom itu per kelompok itu gimana itu kira-kira? Saya kok belum paham. Itu Pak dulu. Kis, pendamping mapel apa, Pak? Saya IPS. Nanti. IPS. Oke, IPS. Saya tampilin lagi ya, Pak ya. IPS kan, jadi nggak ada breakout room, Pak. Karena ini memang satu pendamping mapel, satu ID Zoom. Bukan kita di Google Meet juga ada, tapi di Zoom yang sama juga ada. Jadi peserta di Google Meet itu akan terbagi di apa kita mau coba yang di Google Meet dulu? Kita coba. Jadi mungkin secara konkret paham. Oh, mungkin berarti intinya di Zoom itu mereka sudah dikelompokkan per mapel ya? Jadi gini Pak, nanti Pak Kiswanto buat ID Zoom sendiri untuk IPS. Yeah. Jadi misalnya nih, Kang Saiful jadi pengampu unit 2. Baik, Bapak Ibu pendamping mata pelajaran, silahkan chat di kolom chat untuk belajar praktek gitu. Otomatis saya akan chat begini, IPS, XXX, ini gitu. Ayo Bapak Ibu yang kelompok mapel, silahkan masuk di akun Zoom ini. Saya akan kasih waktu 1 menit. Ketika semua sudah selesai, nanti misalnya Bu Fitria, pendamping kelompok matematika. Nanti kan secara mau nggak mau, atas kemauan FASDA, dia sudah terdistribusi sendiri, Pak. Karena kan peserta FASDA udah tahu, oh saya kan IPA, saya masuk ke Zoom yang ada di chat itu yang IPS gitu. Oh saya kan FASDA, tapi ini misalnya ini kita lagi di Google Meet ya Pak ya. Oh saya kan FASDA matematika, berarti saya ngeklik link yang matematika gitu Pak. Jadi Pak Kiswanto harus punya ID Zoom. Berarti dan ketika kita buat jadwal langsung ya. Kita buat jadwal sendiri per mapel sesuai dengan pendamping. Ya. Oke. Berarti itu ketika apa namanya masuk ke satu ID itu untuk satu sesi apa namanya satu slide. Berarti udah selesai Zoom-nya kita tinggal dulu, kita mute-kan dulu ya. Iya, sampai waktunya habis. Nanti kalau waktunya habis, kita buat lagi, Pak. Baru kita, kan biasa di Zoom tuh ketahuan tuh, Pak, yang gratisan. Waktu sisa 1 menit. Nanti dibilangin aja, Bapak Ibu, supaya nggak bingung, ini kan waktu sisa 1 menit, saya share lagi ya di chat IPS baru gitu. Jadi IPS baru. Jadi nanti tahu, oh jadi saya harus ke link yang ini karena link yang lama sudah nggak bisa dipakai lagi gitu.
Oke. Berarti kemungkinan Dan kalau Zoom-nya Pak Kis juga sudah aktif breakout room-nya, Pak. Iya. Mbak Sinta boleh menambahkan. Kalau tidak salah, Zoom yang gratis itu mereka hanya mati, tapi linknya masih bisa dipakai lagi. Jadi kita join lagi. Oh, gitu. Misalnya gini, saya men-setting schedule Zoom-nya dari jam 9 sampai jam 12. Itu akan tetap bisa digunakan jam 9 sampai jam 12, tapi per 45 menit mati, kita join lagi. 45 menit mati, kita join lagi. Hanya seperti itu, jadi nggak perlu link baru. Siap. Itu justru malah lebih bagus, Bu Fitria. Saya nggak tahu kalau bisa kayak gitu. Terus itu apa? Mungkin bisa pakai caranya Bu Fitria, Pak Kis. Ya, tapi bukannya schedule Zoom-nya itu yang membuat peserta ya, Mbak Sinta. Kita permapel di Google Meet kan. Kan Zoom yang pertama nih, yang kita pakai untuk pertemuan secara pleno, yang kita siapkan 2 akun Zoom itu kan untuk pertemuan secara pleno. Terus setelah itu, ketika kita mau praktek, itu kan permapel dengan pendamping itu masuk Google Meet harusnya. Iya tidak? Iya, Google Meet dan Zoom juga, Bu. Enggak, Google Meet saja kan. Zoom yang pleno kan sudah kita kasih petunjuk atau pengarahan secara pleno, secara umum. Terus saya dengan Fasda Matematika masuk ke Google Meet. Nah, masuklah kita mempraktekkan kegiatan 1 sampai 4 itu di Google Meet dengan mempraktekkan pakai akun Zoom masing-masing. Jadi akun Zoom yang saya buat itu untuk mendemokan saja bagaimana men-setting, bagaimana merekam seperti itu. Lalu mereka kan akan membuat dengan akun Zoom mereka masing-masing kan. Jadi mana yang mau kita pakai ya akun Zoom yang dibuat oleh peserta lah. Betul enggak? Bukan akun Zoom saya lagi dong. Kan kita pengennya mereka membuat schedule Zoom sendiri. Setelah itu kita berlatih membuat breakout room. Alangkah baiknya kan berlatih breakout room-nya ya dengan akun yang sudah mereka buat schedule Zoom-nya tadi dipakai untuk udah mereka buat hasil dari kegiatan yang pertama kan. Betul enggak tuh? Itu bisa juga, Bu, itu dilakukan di Jateng. Jadi para peserta itu sudah punya ID Zoom sendiri dan berpraktek sendiri. Hanya saja concern-nya ketika itu dilakukan, tidak ada yang mengontrol apakah mereka benar-benar melakukan atau enggak. Itu, Bu. Kemarin di Jateng sama Pak Kis udah seperti itu. Jadi tidak disepakati nih, misalnya baik Bapak Ibu, kita akan join ke link Zoom siapa untuk praktik yang pertama, nggak disepakati begitu. Sehingga nanti misalnya nih di peserta saya ada 8 Pak. Nah kalau misalnya nanti kita di Jambi kita perbaiki dengan cara seperti itu, menurut saya akan lebih baik ya. Jadi setelah mereka membuat schedule Zoom, lalu praktik yang pertama apa ya? Saya tadi belum hafal, membuat breakout room ya. Ini Bu, merekam. Merekam. Fitur rekam ya. Fitur rekam ya. Iya. Itu kita sepakati supaya mereka termanfaatkan semua link Zoom-nya. Baik kita untuk praktik yang pertama, siapa yang mau kita pakai link Zoom-nya misalnya. Oh, kita pakai punya Pak Hedli. Maka semua peserta ya harus join ke akunnya Pak Hedli. Jadi kita memantau kalau semua orang di link Zoom-nya masing-masing ya berarti sayanya yang harus masuk sekian kali menengok latihan mereka begitu. Tapi dari pengalaman Mbak Sinta baiknya yang mana? Jadi maksudnya Ibu itu, saya berusaha memahami Bu. Jadi maksudnya Ibu itu, misalnya nih kita lagi praktek rekam di Zoom, itu mereka punya satu ID Zoom gitu Kak Bu buat nyoba ini. Coba ke slide nomor 1 dulu Mbak Sinta. Aktivitas yang pertama. Coba ya. Iya. Nah, nomor 1 kan membuat akun Zoom. Berarti kan setiap peserta harus
bisa membuat akun Zoom, minimal membuat 1 schedule Zoom. Ya, men-setting jadwal tatap maya, jadwal Zoom, bisa melakukan membuat schedule Zoom gitu, ya kan? Nomor 1 ini sampai di mana sih outputnya? Apakah seperti bayangan saya ya mereka harus betul-betul membuat akun Zoom, lalu membuat apa sih namanya kalau di schedule ya, membuat pertemuan Zoom gitu ya. Zoom. Sampai punya produk jadwal Zoom. Jadi Fitria nanti jadwal Zoom itu jadi waktu praktek itu gini Bu Fitria, misalnya Kang Saiful jadi host, ayo Mbak Sinta coba ke cara pin gitu. Coba Kang oper host ke saya Kang. Oh begitu. Iya. Jadi pakai Zoom Tanuto kita hanya mengoper Zoom hostnya. Iya Bu. Ketika berarti dioper saya bisa mencoba. Ketika mereka tadi berlatih membuat pengaturan, membuat akun Zoom, membuat penjadwalan Zoom, mengatur atau melakukan pengaturan pada jadwal Zoom mereka, mengaktifkan breakout room, mengaktifkan misalnya apakah itu kegiatannya kan kalau berulang namanya apa ya itu ya, kan bisa tuh Zoom yang jadwalnya rekuren kah? Seperti itu mereka produknya tidak akan kita manfaatkan. Tetap pakai akun Zoom punya yang kita siapkan sendiri saja. Mereka cuma bikin akun Zoom sudah selesai, oke sudah bisa. Tetapi berlatih memanfaatkan fitur Zoom-nya enggak di akun Zoom mereka sendiri. Kalau nomor 2 bisa aja sih Bu membuat jadwal pertemuan Zoom. Konsekuensinya ada tambahan waktu mungkin 10 menitan atau 5-10 menit lah tambahan waktu itu. Karena kan esensi dari modul 2 ini bisa mempraktekkan 4 ini. Cuman kalau kita pakai yang di Jateng, pasti yang nomor 2 ini sudah bisa karena memang mereka mandiri. Nah, bisa juga di Jambi dibuat berkelompok tapi melalui proses ternyata bukan hanya 4 fitur aja yang Fasda Jambi bisa menguasai, tapi dia ternyata bisa juga membuat jadwal pertemuan Zoom. Tapi kembali lagi Bu, konsekuensinya ke waktu. Itu aja sih Bu, sah-sah aja sih Bu. Iya. Betul. Iya, nomor 2 ini, cuman konsekuensinya di waktu. Kita coba simulasikan ya. Karena menurut saya pun berlatih ini tidak perlu dipotong-potong seperti satu, kita berlatih aku Zoom, selesai balik. Sekarang kita akan berlatih mengaktifkan breakout room. Yuk, kita ke Zoom. Terus kembali. Mungkin ini bisa didemonstrasikan sekali bahwa membuat akun Zoom itu seperti ini, kalau settingnya mau di occurrence-nya begini, kalau ini untuk menggambarkan jadwal yang berulang, misalnya kayak pelajaran di sekolah kan, misalnya pelajaran kelas matematika setiap hari Senin, link Zoom-nya di occurrence, sehingga setiap hari Senin dengan otomatis di link matematika yang sama kita tinggal join. Lalu supaya mengaktifkan breakout room, atur settingan ini, seperti itu. Yuk kita praktekkan semua langkah-langkah tersebut dengan membuat akun Zoom-nya masing-masing. Mungkin itu kita bisa menggabungkan semua langkah yang nggak perlu satu-satu, balik lagi ke Google Meet, praktekkan lagi, dan kita bisa memberdayakan schedule Zoom atau jadwal pertemuan Zoom yang sudah dipraktekkan oleh peserta. Mungkin seperti itu ya Mbak Sita. Tapi nanti kita coba, kita perlu simulasi sih untuk memastikan waktunya. Dicoba dulu. Terima kasih Mbak Sita. Iya. Bagus sih Bu nomor 2, cuman memang kalahnya di waktu memang Bu. Ya, butuh. Karena sebetulnya kami pun pernah memberikan tutorial cara membuat jadwal pertemuan Zoom ketika PJJ di masa pandemi kemarin.
Tapi kok yang kita rasakan kemarin kok tidak selama itu, makanya nanti kita coba praktikkan langsung gitu, apa yang berbeda dengan materi di pembuatan video. Karena kalau sekaligus kita tunjukkan aspek-aspek yang harus dicoba, mungkin waktunya akan lebih efisien ya, tidak satu-satu. Siap. Teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Mbak Sinta, Pak Adi Sinaga, join MBS ke SD atau SMP atau sendiri nih Pak Adi Sinaga? Join aja ya biar nggak ribet. Ya, saya menyimak. Ayos, silakan Pak Adi. Saya mau konfirmasi aja, Kang Bari. Iya Pak Adi, silakan. Saya mau konfirmasi aja. Apakah yang saya pahami bahwasanya tadi ketika nanti di pertemuan kedua itu kan seluruh peserta kan langsung masuk ke Google Meet ya. Suara saya jelas nggak, Kang? Jelas, karena jaringan saya kurang stabil nih. Jelas. Iya, jelas ya, Mas Satri. Makasih Mas Satri. Iya, jadi nanti kan di pertemuan kedua partisipan itu kan langsung joinnya di Google Meet. Google Meet yang sudah disiapkan oleh fasilitator ya, Bu Sinta ya. Dan di Google Meet itu sepenuhnya hanya untuk memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Zoom ya. Itu yang saya pahami. Begitu ya Bu Sinta ya. Hanya memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Zoom, tidak lebih dari itu ya. Iya. Oke, terima kasih, Mas. Ya siap Pak Adi Sinaga. Iya Pak Adi, karena Zoom-nya mau kita pakai untuk latihan, jadi ruangan kita dipindahkan ke Google Meet gitu loh. Pak Adi, kapan kita simulasi Pak Adi? Mbak Sinta mohon di-share ininya, yang tadi ada perubahan-perubahan tuh. Ya, PPT-nya, jadi biar nanti saya bagikan ke teman-teman fasilitator dan kita akan segera simulasi, karena kalau masih, ya artinya biar tahu nanti ketika simulasi itu enak. Oh iya, Kang Bahri, Google Meet nanti gimana? Apakah dikelola satu akun aja ya? Ya, nanti saya sama Satri akan membuatnya, Pak Adi, untuk SD dan SMP. Ya. Berarti pas ada MBS SD akan gabung ke pembelajaran SD, pas ada MBS SMP, pembelajaran SMP, begitu Kak? Ya, betul sekali Pak Adi Sinaga. Nah, peran Fasnas yang Fasda fasilitator MBS-nya seperti Pak Supardi dan Bu Murni itu apa Mbak Sinta pengalaman di Kaltim dan di Sumut? Apa peranannya? Jadi biar kita juga ngundang mereka, nggak nganggurin gitu loh istilahnya. Masih mute. Pengalaman di Sumut sama di Kaltim, karena MBS ini dihilangkan, jadinya otomatis secara sumber daya juga lebih hemat, dan udah diidentifikasi dari awal siapa aja yang mau bantu dampingi MBS SD dan MBS SMP, karena kan
narasumber unit 2 dan unit 3 di MBS kan sudah nggak ada, dan lebih baik dikomunikasikan dari awal supaya juga nggak harap-harap cemas atau nggak juga kayak mereka juga lagi nyiapin atau apa. Jadi pengalaman kemarin Pak Supardi nggak ikut, tapi jauh-jauh hari saya bilang sama Pak Supardi, terima kasih udah ikut. Kebetulan keputusannya Kaltim MBS diintegrasi di jenjang SD dan SMP, jadi Pak Supardi nggak ikut ya. Terus Pak Supardi bilang enggak. Bu Widya juga gitu, awalnya Bu Widya saya cancel kan, tapi ternyata ada Fasda yang lagi hamil dan masuk rumah sakit, akhirnya saya minta bantuan Bu Widya lagi. Jadi memang udah diidentifikasi dari awal dan dikomunikasikan dari awal. Struktur siapa yang mau unit 1, unit 2, pendamping MAPEL, dan MBS. Jadi per jenjang itu butuh 8 per jenjang. Dengan host ya, 8. Kalau hostnya juga jadi Hostnya juga jadi pendamping MAPEL. Sama kan ini bulan puasa, dan unit 3 itu Masya Allah banyak nih. Itu dia. Dan benar-benar satu persatu. Jadi saran saya jangan terlalu terfokus juga di unit 2, karena ini perjalanan masih panjang nih. Yes, itu yang paling penting menurut saya. Bisa ya, edit video juga bagus banget. Ini sebenarnya fokus yang paling yang paling mengerikan. Iya, maksud saya itu yang paling penting adalah editing videonya sebenarnya. Ini setelah selesai semua sampai ekspor, masih ada lagi nih beberapa pengantar, kayak ini informasi tambahan menggunakan VN di laptop, kemudian hak cipta atas gambar, sampai dicontohin juga penggunaan logo. Kemudian masih ada RTL, jadi habis selesai VN, berpraktek VN, masih dipecah lagi per MAPEL, termasuk MBS, ini. Jadi perjuangan masih sampai hari akhir. Dan karena puasa mungkin juga perlu dipertimbangkan waktu sih. Di Kaltim itu tanggal 12, malamnya itu kan sudah taraweh. Itu jam 5:30 itu sudah pada hilangan. Udah izin, Mbak, izin ya nyiapin makan. Iya, apalagi kan ibu-ibu kan biasa harus nyiapin makan keluarganya. Jadi udah pada izinan itu. Jadi ini sih yang perlu dipertimbangkan. Itu karena kami ngadainnya siang ke sore. Kalau ngadainnya pagi sih nggak masalah sih. Cuma unit 3 ini perjuangannya 2 kali daripada unit 2 yang separuh tadi. Karena memang dan butuh kesabaran juga. Ini RTL nanti ini yang ditagihkan. Udah, terus ngisi form evaluasi. Udah sih, jadi kalau mau dilihat sesi 2 secara keseluruhan, kita juga harus mempertimbangkan waktu karena ya pertama bulan puasa, dan yang ini nih, cara masukin video, cara masukin teks, itu kan satu persatu dan ngeladeninnya satu persatu. Ya, betul sekali. Pengalaman di Kaltim itu semuanya buka awal-awal itu. 1 jam pertama itu buka kamera. 80%. Ini yang saya bercerita yang di SD. Pas sudah jam 5:30 itu hanya 8 orang yang buka kamera. Dan sisanya sudah izin. Mau ngelarang juga lagi hari pertama taraweh. Jadi perlu dipikirkan itu sih kalau mau kebersamaan partisipasinya sampai akhir. Oke, ya memang tidak ada yang, saya pikir dari beberapa provinsi lain juga banyak kendala ya Mbak Sinta ya, termasuk di Kaltim sama di Sumut ya. Artinya sebenarnya saya pengen cari cara yang terbaik, kemudian yang kira-kira juga output hasilnya juga ini ya. Karena untuk tugas individu yang memvideokan dirinya sendiri aja juga belum banyak yang mengirimkan gitu kan. Yeah. Tapi saya bukan berarti pasrah enggak ya, cuman intinya adalah bahwa ya tetap kita
terlebih dahulu berusaha gitu kan, agar apa sih yang bisa menjadi harapan kita semua kan gitu. Kita perlu juga dengar dari teman-teman fasilitator dong, Pak Dedi yang silakan Pak Dedi mungkin apa kira-kira? Iya Mas, terima kasih. Mungkin saya perlu konfirmasi aja. Jadi kegiatannya besok itu ketika kegiatan mulai berarti sudah langsung di Google Meet ya? Betul Pak. Berarti tidak masuk ke Zoom dulu. Jadi kita masuk sudah langsung ke Google Meet. Oke. Ya, betul, berarti intinya berarti di lanjutan unit 2 ini intinya peserta berarti praktek ya Mbak ya. Praktek merekam ya, merekam. Iya. Mungkin yang tadi seperti yang dibilang Bu Pi tadi, yang pembuatan jadwal dan sebagainya itu tetap dikasih atau gimana? Tergantung Bapak Ibu. Gimana? Tergantung nanti simulasi nanti. Karena ya saya juga ngikutin yang di Riau, saya juga ngikutin yang di Sumut. Itu pasti gitu. Kalau mau partisipasi full waktunya nambah, tapi kalau nggak mau korban waktu ya asalan gitu. Asal jalan tuh dalam artian ya udah 2-3 yang nyoba misalnya cuma 20%, ayo kita kembali lagi ke pleno gitu. Selalu ada sih Pak yang Pak, pengalaman dari semuanya ini ya Pak ya. Saya keliling adalah kayak kita nggak tahu cara mute, ya itu Pak, nggak cara tahu mute. Terus awal-awal tuh ada juga pendamping yang nggak akun Zoom. Jadi nggak ya ada aja sih Pak kendala. Pendamping nggak punya akun Zoom itu kok bisa jadi pendamping Bu? Iya, akhirnya dibuatin. Ya mungkin ini Mas, kalau saya pribadi pengennya langsung simulasi sih. Kalau sekarang memang masih saya pribadi mungkin masih ngambang. Siap. Makasih Pak Dedi. Benar Pak Dedi, lagi blank nih Pak Dedi. Iya, karena kita belum simulasi langsung. Kalau sudah simulasi langsung, pemahamannya akan lebih gampang gitu ya. Oke. Mungkin satu lagi Mas. Silakan Pak Dedi. Kalau mungkin versinya kalau tadi kan sepertinya kita nyampaikan satu slide, nanti praktek, satu slide praktek. Jadi mondar-mandir gitu ibaratnya kan ya. Google Meet, Zoom, Google Meet, Zoom. Bisa nggak kalau seandainya seperti versi yang satu lagi mungkin kita selesaikan pemberian materinya sampai 4 kegiatan itu tadi. Setelah itu baru praktek. Jadi sekali aja ke Zoom-nya gitu. Nah, kalau bisa seperti itu. Jadi mungkin tidak kesannya tidak bolak-balik gitu. Jadi mengurangi juga ini waktu yang berlebih itu ya, efektivitas waktunya mungkin lebih bagus gitu. Mungkin seperti itu. Itu belum kami coba Pak, tapi bagus juga selama misalnya pendamping mapelnya juga memahami caranya dan udah disepakati timekeeper-nya. Oke, nanti kita kalau kayak gitu apa enggak baiknya langsung Zoom satu-satu ya? Tapi keterbatasan Zoom ya. Tapi memang ya yang pendamping memang harus andilnya harus lebih banyak memang. Iya. Iya. Nggak masalah juga sih Pak. Nanti terserah tergantung teman-teman di Jambi gimana. Iya. Saya sih kalau misalnya siapa tahu ada Fasda kan biasa Fasda punya Zoom yang berbayar itu juga bisa dimaksimalkan kalau misalnya nanti mau coba kayak pakai cara Pak Dedi. Mungkin saran aja. Iya. Ya. Terima kasih Mbak, Mas. Ya. Oke, makasih Pak Dedi, Mbak Sinta. Saya agak worry ya soal penghabisan unit 2 aja yang Mbak Sinta yang sudah simulasi sampai 2 jam gitu kan, padahal di waktu yang sesungguhnya gitu ya, cuman 60 menit, 45 kegiatan 3, kemudian Zoom beta 10 menit sama refleksi 5 menit gitu kan. Nah, ini
saya khawatir ya. Kemarin aja yang 1-2 itu sekitar jam 1 baru beres semua tuh kan, baru beres semua. Baru udah jam 1 kurang lah gitu kan. Ini saya ngebayangin udah bulan puasa gitu kan. Aduh, gimana ini? Mungkin Mas. Gimana Mas Pak Dedi, silakan. Mungkin kalau kemarin kita mulai 8.30 ya Mas ya. Saran saya kalau bisa jam 8 dulu, jangan 8.30. Karena ketika mulai jam 8.30 molor lagi sedikit gitu. Kalau mulai jam 8 mungkin agak ini. Oke, bagus usulannya. Gimana teman-teman? Usulan Pak Dedi bagus. Jadi tank pokoknya gitu kan ya, Pak Dedi, jam 8. Bagus gimana? Juga sih. Oh, Pak Gis, mantap. Oke ya. Yang lain. Nah, kita juga harus menunggu dari Kak Yos dan Bu Fitri dan Pak Satri sama Pak Adi nih. Dari teman-teman TF sendiri gimana? Ini mungkin entah saran entah apa ya kalau dari saya. Pengalaman kalau hotspot itu langsung dari HP, apalagi 2 aplikasi yang langsung digunakan yaitu Google Meet dan Zoom ya secara bersamaan, itu satu aja kayaknya berat gitu. Apalagi kita pengalaman rata-rata kendalanya sinyal kalau di Jambi. Nah mungkin ada alternatif lain yaitu untuk hotspot Zoom di laptop itu bisa pakai lain perangkat gitu. Kalau bisa kan itu bisa disarankan istilahnya. Halo? Ya, halo Pak Kis. Ya, tapi kemarin Pak Kis lancar alhamdulillah ya, ketimbang ya alhamdulillah rezeki buat saya dan kawan-kawan di Jambi ya pada saat di Jambi lancar sekali. Sinyal Pak Kiswanto. Alhamdulillah, makasih Pak. Ke Merlung Pak ya atau kemana nih ke? Kalau saya sendiri kan ada ini ya, kebetulan memang nggak gangguan dan sudah pakai WiFi khusus kan, WiFi ini, jadi agak lancar. Mungkin kalau pas kayak gini kan ini pakai WiFi aja, buka laptop untuk satu Zoom, belum Google Meet di laptop itu agak susah gitu kan. Oke, siap. Nah ini teman-teman, Kak Yos sudah mengusulkan nih undangan 7.45 mulai tank jam 8. Setuju ya? Gimana? Oke ya? Oke, Pak Satri sudah setuju, Pak Dedi juga oke. Makasih banyak. Oke, stok meja 3 kali. Oke. Terima kasih Kak Yos atas arahan dan nasihatnya. Baik. Saya pengen dengar dari Bu Anwi. Bu Anwi, mana Bu Anwi? Halo. Ya, halo Pak. Ya, silakan Bu Anwi yang ini. Mana Bu Anwi, ada yang berarti tidak ada perubahan ya, pengampu unit 2 SD yaitu Bu Siti Mariani dengan Pak Kiswanto kembali, atau collab dengan nanti Bu Masita. Nah, nanti kita perlu simulasi juga, kemudian yang SMP juga sama. Nanti juga bisa kita simulasikan kembali. Kang Bahri. Siap, Bapak Ketua. Kemarin di refleksinya tim pelaksana di MBS itu juga bertanya siapa yang akan mengampu unit 3. Nah, kalau nanti ternyata fasilitator atau peserta itu gabung ya, join ke kelompoknya pembelajaran, begitu ya Kang Bahri? Berarti Siap, tidak ada lagi ya Zoom untuk kelompok MBS secara khusus kan? Saya mau konfirmasi ini. Iya. Artinya Bu Murni dan Pak Supardi itu
peran mereka di unit 3 seperti apa ini, Kang Bahri? Nah, itu yang saya sampaikan tadi saya tanyakan ke Bu Sinta dan ke rekan-rekan. Nah, artinya kalaupun kita melibatkan Pak Supardi dan Pak Bu Murni, saya pikir nggak masalah sih karena budget anggaran masih ada gitu ya. Dan kalau saya pribadi gitu kan, kepengennya sih sendiri gitu. Jadi fokus kalau saya. Tapi kalau misalnya digabungkan, ya monggo, ini forum ya. Kebetulan juga saya belum kontak lagi Pak Supardi dan Ibu Murni. Tadi saya telepon minta simulasi, juga beliau tidak mengangkat, mungkin ada kesibukan yang lain. Nah, saya serahkan ke forum. Jadi nggak masalah, nggak harus sama ya Mbak Sinta ya? Iya, nggak harus sama. Keputusan tetap kan, masing-masing provinsi kan, karena ya, implementer utama. Ya, dan insya Allah Pak Anwar nggak masalah lah nanti. Izin share. Ini manpower kami yang di Kaltim yang kalau hari pertama kan pembagian mapel kan hanya sampai sini nih. Tapi karena hari kedua MBS-nya di sini, akhirnya seperti Pak Supardi itu enggak. Kemudian Kang Saiful juga enggak ikut juga kemarin itu mengampu. Kemarin itu kalau nggak salah diskusi di Jateng, kenapa MBS itu digabung ke jenjang, karena yang unit 1 mereka kan skripnya personalize, sudah spesifik lah pembelajaran sama MBS. Tapi yang di unit 2 sama unit 3 kan lebih ke teknis. Jadi kalau teknis kan materi yang diterima pembelajaran sama MBS sama. Itu pertimbangan kemarin kenapa MBS digabung ke jenjang. Karena secara konten materi nggak berbeda. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Jadi, Kayo sudah pertanyaan. Pak Supardi dan Bu Murni sudah pernah simulasi unit 3? Saya jawab belum kalau di Jambi. Nah, kalau di provinsi lain juga belum pernah kan Bu Sinta? Mengampu unit 3, Bu Murni dan Pak Supardi? Oh, oke, berarti ya udah. Berarti kita gabungkan aja kalau gitu. Unit 3 itu di Kaltim, Bu Lulu, dan Bu Normalia Jateng. Oke, berarti kita Jambi alhamdulillah memakai, ya tidak impor ya. Gitu. Alhamdulillah gitu kan, memanfaatkan resources yang ada di Jambi. Oke. Nah, ini Kak Yos, kalau dari tanggapan Bu Sinta sendiri, memang mereka belum pernah Kak Yos. Kita juga tidak mau berjudi ya. Iya. Sumut juga dua kelompok ya Mbak Sinta ya, SD dan SMP. MBS-nya nggak ada kan? Nggak ada. Karena saya nggak ikut. Oh ya, oke, ya kita ikut aja lah. Ya. Nanti Pak Anwarnya merepet kemana-mana. Justru kemarin Pak Supardi tanya itu kan, siapa yang akan mengampu unit 3, karena mereka memang belum pernah kan. Oh ya janganlah udah kalau gitu. Ya kita ke Kak Yos. Gimana Kak Yos? Berarti kita kan tergantung persiapan dan simulasi. Benar. Ya. Benar. Nah, benar kata Mbak Sinta, kita harus jauh-jauh hari menyampaikan nih berarti. Harus menyampaikan. Oke. Monggo keputusannya gimana? Saya tinggal ketok Pak meja nanti. Tetap 2 ya, Kak Yos. Kak Yos, monggo. Bu Fitri. Ya. Yang MBS gabung ke SD, yang pas MBS SD, yang SMP. Gimana Kak Yos? Ya. Kalau memang mereka belum pernah persiapan sama sekali, memang riskan. Apalagi itu terkait dengan banyak praktik ya. Langsung praktik.
video, pengeditan dan lain-lain itu benar-benar butuh waktu lagi. Kalau mereka nggak siap ya memang nggak usah, mendingan digabung. Oh siap Kak Yos, terima kasih. Oke. Deal ya Bapak Ibu? Kita gabung ya. Oke, makasih. Angkat jempolnya dong. Mana yang setuju? Oke, makasih Pak Dedi. Oke, luar biasa. Setuju ya Pak Apis ya, ke Bu Pera dan lain. Kan saya sampaikan ke Bu Murni dan Pak Supardi, sehingga bisa beliau terima ya, dan saya akan sampaikan baik-baik. Kalau mereka pengen dan mereka siap, nggak apa-apa juga Kang, biar fokus juga seperti Kang Bari bilang tadi. Tanyain dulu mereka. Tapi masalahnya simulasinya loh Kak Yos. Emang tuh kita nggak punya waktu. Berat banget Kak Yos, nggak waktu lagi. Berat. Tapi siapa tahu mereka diam-diam telah menyiapkan diri. Aduh, aku nggak berani. Ya, karena ya MBS juga sendiri nanti Pak Adi Sinaga. Gini Kang Bari, saya nggak tahu Kang Bari. Pengalaman yang saya lihat itu ya, Pak Supardi itu kan cukup baik juga ya dalam simulasi mengambil videonya ya. Artinya dia punya kompetensi untuk itu gitu. Kalau memang tetap misalnya dengan dua kelompok misalnya, apakah bagaimana pembagian fasilitatornya? Apakah masih memungkinkan mereka terlibat juga dan nanti bisa diatur bersama simulasinya? Kita kan masih punya waktu ya, hari Senin, Selasa sebelum ke Rabu itu kan, untuk betul-betul. Dan saran saya Kang Bari, ini kayaknya Kang Bari harus siapkan ini kepada kami teknis-teknis kegiatan pertemuan kedua ini seperti apa, ini dari yang di-share Bu Sinta, jadi supaya paling tidak fasilitator dan kita ini bisa ada bacaan lah untuk memahami tadi apa yang disampaikan Bu Sinta. Nanti saya kirim. Sedikit banyaknya apa yang disampaikan Bu Sinta kita bisa rekam tapi tidak seutuhnya kan begitu. Jadi bagaimana teknisnya itu mungkin perlu disusun juga Kang Bari, dan bagaimana pembagian peran juga seperti yang di-share pada kegiatan pertama. Oke, siap. Ya, itu akan saya share Pak Adi, seperti yang sudah saya share untuk pembagian tugas di unit pertama dan kedua ya, baik email maupun di grup WhatsApp. Nanti akan saya share untuk persiapan unit 2 Sparo dan unit 3. Oke. Kang Saiful, untuk menghemat waktu simulasi, kalau kemarin tuh juga karena hari Jumat kami baru persiapan, Senin udah TOT, Sabtu Minggu udah nggak ada yang mau, bukan nggak ada yang mau sih, tapi kan itu hari libur, jadi sebaiknya itu dialokasikan buat keluarga. Kalau mau, unit 3-nya itu dipastikan aja 2 orang ini dikunci, udah bisa lah menyampaikan. Nanti kan pendamping mapel hanya mendampingi RTL. Jadi kalau benar-benar waktunya nanti terbatas untuk simulasi unit 2 aja, di mana pendamping mapel, karena yang unit 2 itu kuncinya di pendamping mapel justru, bukan di narasumbernya. Tapi kalau di unit 3 itu di narasumbernya, jadi kalau pendamping mapelnya nggak bisa ikut simulasi di unit 3 nggak masalah. Karena memang ruhnya di unit 3 itu ya di narasumber. Yang narasumber ngeladenin satu-satu, harus sabar. Karena yang pendamping mapelnya hanya waktu RTL. Kalau misalnya waktu simulasinya terbatas loh ya. Ada. Udah. R1. Nggak ada. Panas ya.
Iya, oke. Betul, betul. Oke. Teman-teman, ini ada masukan juga dari Bu Fitri. Memang riskan ya untuk betul disampaikan Bu Sinta ya, pendamping mapel unit 2, kemudian kita kunci sudah Bu Sinta untuk unit 3 itu SMP Bu Andwi. Kita sudah beberapa kali simulasi, bahkan Bu Sinta sebelum unit 1 2 kemarin sesi 1 juga sudah simulasi Bu Andwi. Untuk SD Pak Kiswanto sudah kita kunci juga, dan saya yakin dengan kemampuan beliau berdua. Nah, ini saya sebetulnya dari tadi soal MBS nih. Kalau saya, Bu Fitri juga barusan mengasih masukan. Kalau seandainya MBS itu sendiri di kelompoknya, ini sebetulnya bagus sekali kalau terlaksana. Akan lebih fokus, akan lebih rinci gitu kan. Seperti itu. Jadi gimana ya, Pak Adi, berarti harus simulasi sendiri nanti Pak Adi nih. Untuk hal-hal lain, gimana pandangan Bu Sinta? Nggak masalah, Kang, selama budget cukup, terus pokoknya selama resource cukup sih nggak masalah sih. Kang Wari, kalau memang mau dibuat MBS seperti kemarin ya, terkelompok sendiri, mungkin karena di sini juga Bu Murni dan Pak Supardi belum join, mungkin perlu di-sharingkan juga bersama dengan mereka, apakah di hari Senin bersama juga Pak Mutajat dan Pak Banu, karena Pak Mutajat dan Pak Banu juga kemarin ada di kelompok MBS ya. Apakah memang nanti misalnya di persiapan di hari Senin dibicarakan, keuntungan kita masih punya waktu ya, kita baru mulai hari Rabu tanggal 21. Kalau memang ternyata Pak Supardi dan Bu Murni siap untuk melanjutkan unit 2 dan unit 3 dengan dukungan dari Pak Banu, Pak Mutajat dan lainnya, ya saya pikir oke-oke saja gitu. Tapi sekali lagi ya, kita harus memastikan yang kemungkinan jangan sampai ini tidak terlaksana dengan baik kalau ternyata tidak dikuasai gitu, Kang Bari. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Adi. Saya akan coba koordinasi dengan Pak Anwar ya soal ini ya. Lebih baiknya karena ya walaupun bagaimanapun juga nanti kok beda sendiri sama Kaltim sama Sumut. Gitu ya. Kalau beda itu nggak apa-apa kan. Kalau beda itu nggak apa-apa. Gimana? Kan sekaligus menjadi lesson learn semua kan, apa keunggulan, ya, itu dia. Masing-masing wilayah kan. Kalau ternyata nanti Jambi jauh lebih afdol, itu kan. Ya, setuju. Oke, tapi nanti akan saya sampaikan nanti. Oke, siap. Oke. Siap. Pak Adi berarti yang ini ya, siap ya, 486 pokoknya 45 lah ya. Selama honornya jelas. Selama honornya jelas. Siap. Sebelum mudik dilarang ya pokoknya. Oke. Honornya disiapin karena Pak Adi nggak ada NPWP nggak jadi dikirim. Oke, siap. Oke. Baik. Oke. Untuk sementara itu posisinya ya, masih ini. Nanti kita diskusikan kembali. Teman-teman ada yang lain yang ingin disampaikan? Atau cukupkah? Mbak Sinta, mohon itunya materinya ya, Mbak Sinta. Yang tambahan-tambahan tadi. Jadi untuk unit 2 terutama ya Mbak Sinta ya, yang ada perubahan ya di modul ya, nanti akan saya share juga untuk dipelajari teman-teman semuanya.
Kemarin di Kaltim yang unit 3 semuanya didampingi Bang Tazar simulasinya. Siap. Ya kalau gitu ya memang mending fokus Pak Mutazar nanti di MBS. Lebih fokus. Jadi ada lesson learn ya dari 3 provinsi. Oke. Good Pak Adi. Terima kasih banyak atas ya awalnya juga saya memang berpikir semua seperti Pak Adi tadi kan. Cuman lihat lagi Pak Supardi siap enggak, Bu Murni siap enggak itu kan. Oke lah tapi. Oke, thank you. Rekan-rekan yang lain fasilitator yang ingin menyampaikan, Bu Masita. Oh ya, teman-teman fasilitator mohon untuk memberikan feedback ya, video-video ataupun skrip yang sudah dikirimkan oleh para fasilitator. Jadi biar mereka juga senang ada feedback dari teman-teman fasilitator di grup WhatsApp. Kang Bahri. Siap, Kak Yos. Oke. Aku pengen dengar nih suara dari teman-teman fasilitator terkait dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Sinta. Sorry aku baru bisa bersuara sekarang. Kira-kira dengan gambaran yang tadi itu kira-kira gimana nih Bu Pera, Bu Andwi, Bu Masita Hamzah, dan yang lain-lain lah. Kira-kira kita butuh persiapan berapa lama dan berapa kali. Biar kita atur waktunya, karena waktu kita juga sangat nggak banyak ya, dan tidak hanya juga untuk melakukan persiapan untuk pelatihan video, tapi banyak kegiatan lain juga biar kita segera susun jadwal itunya, simulasinya, Kang. Itu aja. Iya, setuju Kak Yos. Silakan teman-teman fasilitator. Saya kira kalau Zoom ini, link Zoom yang sekarang ini, itu disetting sampai sahur pokoknya. Iya, itu ya Mas. Aku kan gini, Google Meet, aku kan sudah familiar menggunakan Google Meet, atau jangan-jangan belum pernah. Nggak apa-apa, walaupun belum pernah. Kita harus melakukan simulasi, nggak cukup sekali kan, supaya betul. Itu maksudnya. Mana suara Bu Pera nih, Bu Adwi? Iya, link ini sampai besok pagi. Setuju Mbak Yos. Jadi kalau mau berkali-kali simulasi setuju banget. Oke, Bu Masita, dari yang tadi digambarkan tuh kira-kira gimana? Sudah tergambar atau belum? Belum, masih blank sangat, belum. Harus praktik ya. Benar, kalau nggak dipraktek nggak nyambung ini, Mbak Yos. Oke, karena ini hari Jumat, Kang Bahri kan mau khutbah Jumat di mana hari ini, Kang? Di kantor. Kantor. Kami ada meeting juga siang nanti 1 jam tuh sampai jam berapa ya, Kang? Lupa. 2:30. Mulainya 2:30, sampai 2:30 atau 3:30 ya? Aku lupa. 2:30, 3 sampai 4. 3:30. Pas kali mau masak ya? Segitu ya. Pas berburu takjil juga. Iya, itu dia. Kapan ya kira-kira ya? Itu disepakatinya, Kang, cari waktu. Iya, silakan Bapak Ibu, kapannya. Habis terawih, jangan habis terawih lah, kasihan. Habis terawih. Halo Bu Pera, silakan. Bu Andwi, waktunya kapan kira-kira? Mendingan habis sahur ya kan? Habis terawih. Mendingan habis. Kalau habis terawih kan ada kopi, ada teh. Halo Mbak Yos. Halo Mbak Yos. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Kalau Minggu pagi gimana? Tanya Kang Bari sama Mbak Fitri. Kalau aku sih oke, Bu Fitrinya.
Oh, katanya Vesta nggak ada yang jaga kalau Biasanya Minggu. agak siangan, Mbak. Jadi pagi itu biasanya enggak. Oke, makanya gini sih tawaran aku, nggak ngerti ya. Kalau aku sih nggak bisa tidur kalau kesempatan kalau besok kalau nggak bisa kalau besok subuh. Kenapa? Halo Mbak Yos, besok subuh, besok paginya kami vaksin, Mbak. Oh, vaksinnya jam berapa kan nggak subuh? Enggak, maksudnya kan kalau ini kira-kira berapa jam apanya simulasinya gitu? Nah, kita misalnya kalau kita mulai 5:30, jam 7, 7:30 kita akhiri, nanti kita sepakati kapan lagi nyambung gitu, nggak terus-terusan panjang. Oh, gitu. Ya, bisa. Bisa kan? Sampai jam 7 ada Mbak Yos. Boleh. Iya, Mbak. Soalnya besok di sekolah kami nih vaksinnya seluruh guru difokuskan di SD 02 besok tuh. Oh, oke. Nah, kan sama kan? Udah 2,5 jam, udah lumayan. Baru ntar kita lanjutin kapan ada lagi gitu. Itu Kang Bahri. Sholat subuh langsung aja. Iya, Mbak. Jam 5 aja mulainya, Mbak. Langsung online. Oke, jam 5. Aku jam 3 pun nggak siap. Iya. Jam 5 subuh aja. Itu kan sudah sholat langsung. Oh iya. Sholat langsung gitu. Oke, Kang. Jam 5, Kang. Nunggu Kang Bahri pulang dari masjid dulu mungkin. Enggak, Kang Bahri masjidnya sebelah rumah 10 langkah sampai dia. Alhamdulillah kalau dekat. Aku 20 langkah karena kami satu komplek. Aku 20 langkah, Kang Bahri 10 langkah. Jam 5. Jam 5, Kang. Iya. 5 pagi? Yes, habis subuh langsung on. Paling kami yang belum bangun. Ya udah, jam 5:30. Biar aja paling tinggal aja. Oke, siap. Jam 5:30 Pak, jam sudah sholat itu langsung aja. Ya. Jam 5 lah pasnya. Jam 5 Zoom sudah dibuka. Sebelum sholat sudah kami buka laptop, Mbak Yos. Ya benar, biar loadingnya agak cepat dikit tuh. Oh, kalau gitu jam 4 Zoom sudah dibuka. Ikut sahur ya. Ikut sahur. Oke, Kang, bungkus, Kang. Iya, jadi silakan Bu Pera lanjutkan. Gimana? Sampai di mana tadi, Kang? Enggak tahu, lupa. Silakan Bu Pera tadi mau nanya apa? Enggak ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah clear jam 5, udah bagus. Oke, setuju. Clear ya, Bapak Ibu ya? Berarti besok subuh ya, Mas ya? Mulai besok subuh Sabtu ya, oke. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mbak Sinta, terima kasih. Mbak Sinta masih ada. Mbak Sinta, makasih banyak ya atas waktu dan tangannya, dan nanti kalau saya repotin lagi bisa ya. Oke, makasih banyak. Teman-teman juga, teman-teman fasilitator, Bu Fitria, Kak Yos, Pak Saptri, dan Pak Adi Sinaga, terima kasih banyak atas brainstorming ya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa, dan nanti kita akan yang perlu saya follow up yaitu adalah untuk Pak Anwar ya soal MBS kelompok sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, end meeting ya.